Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Malikin Muda, selamat datang di channel YouTube kami yang pada hari ini spesial edisi podcast kajian Ramadan bertepatan pada 1447 Hijriah. Nah, pada hari ini kita kedatangan pemateri yang sangat istimewa dan luar biasa sekali tentunya. Mari kita sapa dulu. Halo Ibu, Ibu Dewi. Ya, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah, nggih. Aktivitas sehari-hari bagaimana Bu? Ya, Alhamdulillah masih mengajar dan kemudian karena saya juga mendapatkan amanah menjadi pengasuh di Ma'had, Pusat Ma'had Al-Jami'ah. Jadi setiap hari berkeluh dengan mahasantri di Ma'had. Oh, nggih, Masya Allah, nggih. Nah, jadi pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi dengan tema integrasi dan moderasi beragama, nggih Bu. Ya. Nah, nggih. Untuk mengawalinya, yang pertama pemahaman integrasi dan moderasi beragama. Niki kira-kira menurut Ibu bagaimana? Nggih, monggo. Baik, terima kasih Mbak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, hamdu wa syukurillah, salatu wassalamu ala habibillah wa ba'du. Sobat Maliki Muda yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa bertemu secara tatap maya di kanal YouTube Sobat Maliki, dan alhamdulillah pada kali ini kita akan bincang bersama terkait dengan integrasi dan moderasi beragama. Tentunya teman-teman sudah sering sekali mendengar istilah ini, namun kemudian apa dan bagaimana makna dari istilah integrasi dan moderasi beragama ini. Dan tentunya saya Dewi Hamidah yang kebetulan mendapatkan amanah menjadi dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, juga sekaligus menjadi pengasuh di Pusat Ma'had Al-Jami'ah, dan juga amanah yang ketiga adalah menjadi Kepala Pusat Studi Integrasi dan Moderasi Beragama. Jadi tepat sekali ketika sore hari ini kita akan membincang terkait hal itu. Nah, integrasi itu adalah suatu ikhtiar, satu usaha, proses usaha secara sistematis untuk menyeimbangkan antara wawasan atau pengetahuan keagamaan, kemudian dengan sains, ilmu pengetahuan, dan juga bagaimana kemudian mengimplementasikan dalam realitas sosial, kemudian bagaimana itu semuanya nantinya akan menjadi pola dasar pemikiran kita yang akan menjadi fondasi ketika nanti kita akan bersikap dan kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di sekitar kita. Itu adalah poin yang pertama. Kemudian moderasi beragama. Moderasi beragama ini adalah satu prinsip fundamentalis yang kemudian bagaimana kita menjadikan segala sesuatu yang secara fundamental keagamaan itu kemudian kita jadikan satu dasar, akan tetapi kemudian kita berusaha menyeimbangkan itu semua untuk menerima perbedaan dengan nilai-nilai toleransi, kemudian keberagamaan, kesetaraan, dan juga yang pastinya kita menolak adanya tindakan-tindakan atau praktek-praktek ekstremis yang ada di sekitar kita. Nah, integrasi dan moderasi beragama itu adalah satu dari beberapa hal yang kemudian harus betul-betul menjadi landasan ketika kita akan bersikap. Baik bersikap secara akademik, secara sosial kultural, atau kemudian kita semua sebagai sivitas akademika yang tidak lepas sebagai anggota bagian dari masyarakat secara luas, maka kemudian kita harus memiliki jiwa integrasi dan moderasi beragama. Nah, bagaimana kita harus memiliki moderasi beragama itu menjadi jiwa kita dalam bersikap. Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah satu negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Kemudian dari keyakinan sendiri, itu juga banyak sekali keyakinan atau aliran-aliran teologis yang hidup secara aman, damai, dan juga sentosa di Indonesia ini. Nah, kita sebagai keluarga besar dari bagian pendidikan tinggi keagamaan Islam, tentunya secara keilmuan atau secara ilmiah kita sudah memiliki fondasi tersebut. Namun bagaimana itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya kemudian kita tidak mendikotomi antara wawasan atau pengetahuan keagamaan, khususnya keagamaan Islam, ataupun mungkin keagamaan-keagamaan yang lain dengan ilmu pengetahuan. Di mana kemudian tentunya
Mbak siapa namanya Muna? tuh? Mbak Muna, Nggih. iya. Itu sebagai mahasiswa mengkaji Iya. berbagai ilmu pengetahuan di level pendidikan tinggi. Nah, bagaimana kemudian itu akan kita kaji secara lebih dalam lagi dalam perspektif agama Islam. Nah, sementara ini praktik nyata yang ada di sekitar kita itu masih dalam taraf ayatisasi atau labelisasi terhadap hasil-hasil temuan atau hasil-hasil keilmuan. Itu kemudian bagaimana kita mencari ayat yang sesuai atau hadis yang sesuai, kemudian kita tempelkan pada kajian kita. Oh, Jadi ini masih labelisasi begitu ya, hanya masih dari aspek luarnya saja begitu. belum merasuk ke dalamnya ngoten Iya, Ibu. betul. Oh, Ya, nggih, Mbak. nggih, Nah, padahal termasuk dari bagian tugas kita itu Iya. adalah tidak hanya sekedar kita menempelkan ayat, Iya benar tapi Ibu. bagaimana kemudian ayat tersebut atau ayat Qur'aniyah atau misalnya kemudian kita berbicara secara luas ada ayat-ayat kauniyah Iya. yang sudah diciptakan oleh Allah berada di sekitar kita. Kemudian juga kita memiliki hadis nabawi yang bisa kita jadikan dasar ketika kita mengambil sikap. Nah, itu betul-betul mengimplementasi dan juga menginternalisasi dalam diri kita. Nggih, nggih. Supaya ketika kita melakukan berbagai macam hal, utamanya Sobat Maliki Muda, itu tidak kemudian hanya mengedepankan logika. Logika. Apalagi Gen Z sekarang. Nggih, Bu. Relate banget. Iya, Gen Z itu sukanya segala sesuatu yang instan. Instan. Kemudian pragmatis sekali cara berpikir mereka. Iya. Maunya cepat, praktis dan langsung selesai begitu. Iya. Dan itu kemudian ini juga pragmatis. Jadi apa yang bisa menghasilkan kepada kami itulah yang bermanfaat menurut mereka begitu. Iya, Bu. Nah, itu tentunya harus kita landasi juga bahwa nilai-nilai norma yang ada dalam keagamaan Islam atau keagamaan yang lainnya, karena setiap agama itu pasti punya norma ya, Iya, Bu, yang benar. kemudian itu akan kita angkat menjadi norma sosial kemasyarakatan yang disepakati bersama, begitu. Itu betul-betul menjadi jiwa kita dalam menjalani kehidupan. Kira-kira Nggih, begitu, nggih, Mbak. nggih, nggih. Nah, kemudian untuk selanjutnya kira-kira bagaimana Bu implementasi pada kehidupan sehari-hari terkait integrasi dan moderasi beragama ini tadi? Baik, terkait dengan implementasi integrasi dan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan akademik di UIN Maulana Malik Ibrahim Alam secara khususnya dan secara umum adalah dalam kehidupan kita bermasyarakat secara luas, itu adalah bagaimana kita melakukan satu upaya strategis ya, satu upaya strategis untuk menyeimbangkan hal itu semua. Kemudian itu semua akan kita jadikan sebagai pola dasar pijakan kita ketika kita akan bersikap. Artinya upaya strategis yang sistematis ini kita harapkan kemudian bisa dipahami, bisa dikuasai oleh Sobat Maliki Muda, yang kemudian mereka akan menjadi generasi ya, generasi dalam mengembangkan keilmuan. Itu tidak hanya kemudian keilmuan secara sains, ilmu-ilmu umum atau kemudian ilmu-ilmu agama itu dipisahkan secara dikotomis begitu, akan tetapi bagaimana kita bisa menggabungkannya dan mensinergikannya menjadi satu jiwa dalam hidup kita. Tentunya integrasi sains dan agama kemudian itu nanti akan menjadi pondasi kita ketika kita melakukan kehidupan yang moderat. Kehidupan yang moderat itu seperti apa? Kita tahu bahwa ketika kita menjalani satu kehidupan itu pastinya kita tidak akan lepas dari makhluk sosial yang lain. Iya benar begitu Ibu. Ya. Nah, sementara Gen Z atau teman-teman yang juga sekarang dikenal dengan generasi strawberry. Generasi kenapa sih Gen Z itu juga dikenal dengan generasi strawberry gitu ya? Iya Bu. Karena tentu Mbak Mulan juga tahu strawberry itu kan cantik di luar gitu ya, menarik, merah, ranum begitu. Akan tetapi kalau misalnya sering kita pegang itu akan cepat membusuk. Iya benar Ibu. Nah, seperti itu juga rapuhnya secara psikologis, secara kejiwaan dan mental para generasi muda atau Gen Z yang sekarang ini. Kenapa? Karena mereka suka yang instan, suka yang segala sesuatu itu cepat jadi begitu ya. Tapi mereka juga punya jiwa pragmatis dalam melakukan segala sesuatu. Itu kemudian harus kita berikan bekal kepada mereka semua bahwa hidup ini tidak hanya terkait dengan sesuatu yang instan. Namun dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, para generasi muda khususnya Gen Z atau Sobat Maliki Muda yang sekarang ini sedang menyimak kita tentunya, itu kita harus lebih memahami lagi apa sih fungsinya aturan-aturan atau norma-norma etika agama yang berlaku.
norma agama, kemudian juga kita sandingkan dengan norma etika sosial yang berada di sekitar kita, itu kemudian tidak hanya kita jadikan sebagai satu bahan normatif yang kemudian kita ikuti dengan buta. Karena begini, ajaran agama itu ada beberapa kategori. Ada yang sifatnya dogma atau sifatnya doktrin, sehingga itu mau tidak mau harus kita ikuti apa adanya. Misalnya saja kita wudhu sebelum melakukan sholat. Mohon maaf, ketika kita batal itu kan yang mengeluarkan sesuatu itu dari dua jalan belakang dan depan. Iya, benar. Akan tetapi kenapa ketika wudhu yang kita basuh adalah wajah? Kira-kira kenapa Ibu itu? Iya, itu kan satu aturan dogma. Kenapa? Karena tidak bisa kemudian kita ganti dengan digantilah rukun wudhu yang kedua setelah niat itu bukan membasuh wajah, tapi membasuh kedua anggota badan kita yang mengeluarkan kotoran tadi. Itu tidak bisa diganti seperti itu. Itu adalah salah satu sifat dogma atau doktrin dari agama yang kemudian itu kita terima dari wahyu ilahi, dari wahyu Allah. Karena ayat Al-Qur'annya sudah berbunyi seperti hal itu. Nah, kalau misalnya kemudian pertanyaan Mbak Ulan tadi, kenapa ya kok seperti itu? Kalau untuk secara fikih, untuk anggota tubuh yang mengeluarkan najis atau kotoran itu kita sucikan dengan melalui proses istinja atau bersuci. Nah, setelah bersuci kemudian baru kita memasuki satu rangkaian toharoh atau bersuci yang akan kita jadikan sebagai yang kemudian menjadi syarat untuk beribadah, itu adalah wudhu. Nah, ketika wudhu itu kemudian wajah yang harus kita basuh, karena dengan wajah itulah simbolik kita untuk menghadap kepada Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Karena kalau kita menghadapkan pasti wajah ya yang kita hadapkan, sehingga wajah itulah yang kemudian kita sucikan pertama kali. Itu sifatnya dogma. Nah, sementara di bagian yang lain ada sisi-sisi bagian keagamaan kita, norma ataupun aturan-aturan syariat ajaran agama Islam itu yang sifatnya adalah sosialis, tidak bersifat dogma atau doktrin seperti yang pertama barusan, tetapi sifatnya sosialis. Misalnya dalam fikih juga ada bagian muamalah. Bagaimana kita melakukan transaksi sosial, kemudian interaksi dengan seluruh masyarakat di sekitar kita, itu kemudian harus betul-betul kita pahami dan kita interpretasikan dalam diri kita, sehingga bagaimana kemudian aturan-aturan Islam itu tidak menjadi terpisah dengan keilmuan yang kita pelajari. Kalau misalnya kita bisa mendesain itu semua menjadi satu tatanan hidup yang sangat harmonis sekali, maka insya Allah integrasi dan moderasi beragama itu betul-betul akan bisa menjadi landasan kita. Kalau kemudian kita menjalankan satu aktivitas sosial di bagian manapun tempat kita, misalnya ketika kita menjalani aktivitas akademik di kampus atau melakukan kegiatan sosial di masyarakat dekat tempat kita tinggal, begitu ya. Dan itu tentunya nantinya akan betul-betul menjadi jiwa. Kita akan menjadi seseorang yang mempunyai jiwa moderat, yang tentunya kita akan lebih sosialis dan lebih toleransi terhadap berbagai macam hal yang terjadi di sekitar kita. Nah, mungkin dari yang disampaikan Ibu tadi sudah banyak sekali ininya. Nah, untuk yang terakhir mungkin ya Bu, sebagai penutup, kira-kira bagaimana cara kita benar-benar menanamkan nilai integrasi dan moderasi beragama ini khususnya pada Gen Z dan mahasantri yang ada di Ma'had ini, Bu? Iya, baik. Pertanyaan sangat baik sekali. Jadi bagaimana kemudian kita mengimplementasikan dan menginternalisasikan jiwa integrasi dan moderasi beragama dalam diri kita sebagai generasi muda Gen Z yang kemudian memiliki banyak khayalan di dalam dunianya. Karena banyak sekali juga tadi maunya instan itu tadi, Bu. Maunya yang instan. Jadi kemudian kita saya sendiri ya dengan teman-teman itu selalu dituntut untuk memberikan satu formulasi begitu. Formulasi apa yang terkait dengan integrasi dan moderasi beragama yang mudah untuk menjadi konsumsi teman-teman mahasiswa, teman-teman generasi muda atau Gen Z sekarang ini, supaya mereka betul-betul relate dengan kehidupan sehari-harinya, begitu. Betul, Ibu. Nah, tips atau triknya yang paling mudah itu adalah bagaimana kemudian kita menyadari posisi kita sebagai mahasiswa atau posisi kita menjadi sebagai bagian dari masyarakat secara luas, maka kita tidak bisa hidup sendiri.
Oh, Kita hidup berdampingan oke, dengan oke. banyak orang dan banyak pihak yang tentunya itu tidak bisa dan tidak mungkin akan bisa kita seragamkan. Bagaimana kemudian kita secara bijaksana menyikapi dan menerima perbedaan yang itu pasti kemudian terjadi di sekitar hidup kita. Karena dengan bisa dan dengan mudah serta bijaksana menerima perbedaan, maka kita tidak akan selalu merasa benar sendiri. Itu yang paling mudah. Iya. Karena biasanya begini, kalau Gen Z itu kan main logika ya. Kalau tidak Iya. masuk akal kami itu kayaknya enggak deh gitu ya. Langsung enggak gitu. Langsung enggak gitu. Segala sesuatu itu pasti kayaknya enggak logis deh Ibu yang ini begitu ya. Iya. Nah, bagaimana kemudian logika kita, mindset kita yang kemudian kita atur bahwa kita tidak hidup sendiri. Kita hidup berdampingan dengan masyarakat secara luas, yang masing-masing masyarakat itu pasti isi kepalanya berbeda. Berbeda, iya. Iya, tidak hanya berbeda secara akidah atau teologis saja, secara agama, secara prinsip kehidupan, meskipun kita sesama kaum muslimin saja, itu kita ada banyak perbedaan loh. Iya, Mestinya Bu. saya dengan Om Ulan pasti ada perbedaan cara pandang ya, menghadapi satu sisi kehidupan kita. Nah, yang paling mudah itu adalah menanamkan dalam diri kita, yang pertama adalah kita tidak hidup sendiri, yang kedua kita tidak selalu benar. Jangan sampai merasa kita selalu benar dan kita selalu harus ada di atas. Jadi lebih ke introspeksi diri aja Iya, gitu ya, Bu? betul. Itu adalah introspeksi dan itu kita dalam rangka untuk mencapai satu sikap toleransi yang paling sederhana. Karena dengan toleransi Masih paling sederhana ya, Bu? Iya, masih paling sederhana karena oke. masih ada banyak tingkatan-tingkatan toleransi yang itu membutuhkan daya pikir yang lebih dalam lagi, kemudian kreasi-kreasi implementasi sosial yang lebih etnik lagi begitu. Lebih epic dan lebih emik lagi itu banyak banget gitu. Jadi paling tidak untuk teman-teman Gen Z, sobat Maliki muda yang sekarang ini lagi lagi semangatnya untuk melakukan berbagai macam hal, utamanya di bulan suci Ramadan ini. Masya Allah. Dan kebetulan ini sudah mulai memasuki paruh yang kedua ya, 10 hari yang Ibu. kedua begitu. Iya. Di mana 10 hari yang kedua ini sudah, kalau puasa sudah lumayan, sudah nggak lemes-lemes lagi kan teman-teman gitu ya. Sudah mulai terbiasa, Ibu. Sudah mulai terbiasa puasanya. Iya. Nah, ini sekaligus latihan untuk psikis kita, untuk kejiwaan kita, bagaimana kemudian jiwa kita menjadi jiwa yang moderat, dengan tentunya kita memiliki landasan atau fondasi yang integrasi. Kita integrasikan antara keilmuan yang kita miliki, kemudian dengan keagamaan yang sudah menjadi jiwa kita, supaya kemudian kita menjadi orang yang betul-betul bijaksana dan moderat begitu. Masya Allah. Nah, mungkin cukup itu tadi ya, Ibu. Nah, kira-kira sebelum kita akhiri podcast ini nih, dari Ibu ada sepatah dua patah kata nggak buat teman-teman yang di rumah? Monggo, Baik. Ibu. Closing statement dari kami terkait dengan integrasi dan moderasi beragama ini adalah dengan keberagamaan, dengan menerima keberagamaan, maka hidup kita akan lebih indah. Kita tahu bahwa pelangi itu tidak satu warna. Tapi pelangi itu menjadi indah ketika kita menyatukan beberapa warna dalam kehidupan kita, sehingga itulah yang kemudian akan menjadikan hidup kita akan lebih indah dan bermakna. Jadi jadilah manusia yang bisa menerima perbedaan dan bisa menyikapinya dengan indah. Dan khususnya bagi Sobat Maliki, karena integrasi dan moderasi beragama juga sangat relate dan sesuai sekali dengan visi dari perguruan tinggi kita, menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul dan bereputasi internasional, serta mewujudkan masyarakat yang rukun, damai, cerdas, dan moderat. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga atas kesempatannya. Nah, mungkin itu tadi Sobat Maliki Muda, podcast kami pada episode kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dewi sudah meluangkan waktu dan materi yang sangat luar biasa sekali, bisa kita jadikan motivasi untuk melakukan perjalanan ke jenjang yang lebih serius lagi. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.